warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi hari ini kita akan belajar SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Udah pernah belajar sebelumnya? Belum kak. Jadi hari ini kakak akan membahas peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Dari pembahasan kakak ini, dari materi kakak ini ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah lahirnya Daulah Utsmani dan strategi dan kebijakan Daulah Utsmani. Nah, kita mulai dari pembahasan yang pertama ya, yaitu sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani dimulai dari suku Kai. Dari suku Kai yang tinggal di Turki Barat. Ketika Genghis Khan memerangi wilayah Turkistan, pemimpin suku Kai yaitu Sulaiman Shah meminta pertolongan kepada penguasa Transoksania yaitu Jalaluddin Mamuduki. Namun wilayah itu akhirnya jatuh ke tangan Mongol. Setelah wilayah tersebut dikuasai oleh Mongol, Sulaiman Shah beserta keluarganya mengungsi ke wilayah Kurdistan dan Azerbaijan. Namun ketika dalam perjalanan melewati sungai Efrat, terjadi banjir besar yang menyebabkan Sulaiman Shah wafat. Siapa tadi Sulaiman Shah? Pemimpin suku Kai. Nah, wafatnya Sulaiman Shah meninggalkan 4 anaknya, yaitu meninggalkan 4 anaknya, yaitu yang pertama Sankurtakin, Dandan, Tokday, dan Ertugrul. Nah, setelah wafatnya Sulaiman Shah, keluarganya terbagi menjadi 2. Sebagian ingin kembali ke wilayah asal yaitu suku Kai, dan sebagian lagi ingin mengikuti Ertugrul ke wilayah Asia Kecil. Hingga singkat ceritanya, Ertugrul menjadi pemimpin dari kelompok tersebut. Secara singkatnya, Ertugrul berhasil membantu Sultan Alauddin I dari Bani Saljurum dalam perang melawan Bizantium. Sebagai tanda jasa, Sultan Alauddin I memberikan Ertugrul wilayah di sekitar Sungai Zakaria dan memberikannya gelar Muqaddam Sultan. Nah, setelah itu pada tahun 1288, setelah Ertugrul wafat, putra Ertugrul yaitu Utsman mengganti kepemimpinannya dan memanfaatkan kekosongan kekuasaan setelah Sultan Alauddin I wafat tanpa penerus. Hingga pada tahun 1299, Utsman mengumumkan berdirinya Daulah Utsmani dan menjadikan Quraisy sebagai ibu kota pertamanya. Quraisy ya.
Di bawah kepemimpinan Utsman, kerajaan Daulah Utsmani berkembang pesat dan memberikan dampak besar terhadap dunia Islam termasuk ke Indonesia dengan menyalurkan ulama-ulama besar. Nah, itu dia pembahasan yang pertama. Sudah paham pembahasan yang pertama? Sudah. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Jadi, kejayaan Daulah Utsmani ini tidak lepas dari runtuhnya kekuasaan Daulah Abbasiyah. Nah, lahirnya pemimpin-pemimpin besar menjadikan Daulah Utsmani menjadi penguasa dunia dan mengangkat kembali kejayaan Islam dan peradabannya. Pemimpin yang pertama yaitu Utsman. Ada yang ingat siapa tadi Utsman? Iya, anak Ertugrul. Utsman yang mendirikan Daulah Utsmani. Ia berhasil menyatukan suku-suku Turki dan membentuk pasukan Al-Ghazi. Yaitu pasukan sukarela karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utsman ini dikenal sebagai pemimpin yang pemberani dan tegas. Ia berhasil memperluas kekuasaan hingga 16.000 km dan membebaskan kota Burza. Pemerintahannya merupakan dasar dari kemajuan selanjutnya. Nah, pemimpin yang kedua yaitu Orkan. Nah, Orkan adalah putra Utsman yang memindahkan ibu kota ke Burza. Tadi apa ibu kota pertama Daulah Utsmani? Quraisyan. Berpindah ke Bursa dan memperluas wilayah Kenacea dan Nikomedia. Kenacea dan Nikomedia. Ia membentuk jabatan Perdana Menteri dan pasukan elit Janissary. Nah, Orkan memperkuat pemerintahan, militer, dan pendidikan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang teratur dan suka membangun. Nah, pemimpin yang ketiga yaitu Murad I. Murad I adalah putra dari Orkan yang melanjutkan ekspansinya ke Eropa. Ia menjadikan Edirne sebagai ibu kota baru. Tadi kan ibu kotanya Bursa. Nah, pindah lagi ke Edirne. Ia juga berhasil menaklukkan wilayah seperti Macedonia dan Bulgaria. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan cinta jihad. Ia gugur dalam pertempuran meninggalkan wilayah kekuasaan yang luas. Nah, pemimpin yang terakhir yaitu Bayazid I. Bayazid I adalah putra dari Murad I. Ia diberi julukan Yildirim atau Yildirim.
yang artinya petir. Karena cepat bergerak dalam memperluas kekuasaan. Ia bahkan hampir menguasai Konstantinopel, tetapi harus berhenti karena serangan dari Timur Lain. Meski kalah, ia tetap dikenal sebagai pemimpin yang pemberani dan penuh semangat dalam berjihad. Nah, itu dia pembahasan kita pada hari ini. Sekarang kakak akan bagi kalian ke dalam 2 kelompok. Itu 1 sampai 2 mulai dari sana. 1 2 1 2 gitu. 2 1 Lanjut ya. 2 1 2 1 2 satu tidak satu dua satu dua Yang bilang satu kelompok, yang bilang 2 satu kelompok. Iya, yang satu digabung. Iya, tadi kan 1 2 1 2, yang bilang 1 di 2 baris ini, yang bilang 2 di sini. Murmur itu sih satu lagi banyak sih. Jadi tugasnya adalah menuliskan satu fakta dari masing-masing pemimpin yang ada di depan. Kan tadi kakak udah jelasin 4 pemimpin tuh. Nah, jadi mana tadi kelompok 1? Ini kelompok 2. Jadi tugas kalian menulis satu fakta atau kebijakan dari masing-masing pemimpin Daulah Utsmani ini. Kelompok yang menang dan kelompok yang menang adalah kelompok yang jawabannya tepat dan paling cepat siap. Kalau kelompok yang kalah, nanti kelompok yang menang yang memberikan hukuman. Berpantun, berpuisi. Oke? Nah, silakan didiskusikan dulu. Enggak, nanti maju ke depan. 2 orang, enggak satu-satu. 2 atau 3 orang maju-maju nanti ke depan. Kelompok siapa yang paling cepat dan tepat, itu yang menang. Kakak kasih waktu 3 menit ya untuk diskusi. Boleh, maksudnya diskusinya boleh. Tapi nanti kalau yang dihitung menang di sini.
tadi kan kakak udah jelasin 4 pengertian tuh. Nah, kan satu fakta atau kebijakan. Misalnya nanti di Usman dia anak organ gitu misalnya ya, misal. Nah, itu pokoknya satu fakta atau kebijakan. Atau organ memindahkan ibu kota ke sini. Ini dijuluki ini gitu. Satu fakta atau kebijaksanaan yang dilakukan oleh masing-masing dari pemimpin di depan. Tiga menit ya. Boleh bawa buku. Kan tadi kakak udah bilang kalau menurut kalian penting boleh dicatat biar memudahkan tugas yang ini. Udah selesai? Saya cepat jangan berisik ya. Jangan ribut, yang tertib aja diskusinya. Nanti mengganggu ke kelas lain. Sudah selesai? Jadi kan nanti Mai jelas ke kakak. 4 dari pemimpin yang tadi. Nah, nanti kan Mai kan kakak bagi. Sama akan lakuannya umpamana. Sama anak ni orkan dia sama anak ni gimana ditulis tuh jolo. Kan satu fakta atau kebijakan dari masing-masing pemimpin. Udah. Kelompok 2 udah. Udah. Satu perwakilan satu orang aja ya biar nggak heboh ya. Kelompok 2 udah selesai. Udah. Kelompok 1 siapa perwakilan mari ke depan. Gak apa-apa salah. Kan namanya belajar. Baca aja. Ya. Tulis saja biar nanti mudah. Tangan itu ya 1 sampai 3. 1, 2, 3 mulai. Ayo.
Oh, ya. Nah, baca. Satu fakta aja nggak apa-apa. Iya, saja aku sampai depan. Satu pemimpin, satu fakta aja nggak perlu dua. Ini nggak bisa cuma lihat. Yang penting dapat apa? Cuma itu. Hah? Tapi kan tadi 4 pemimpinnya. Yang lain. Yang lain ada yang tahu nggak ini? Nanti kalian kalah loh. Banyak siapa dari kelompok ini? Nanti kalau kalah jangan marah ya. Banyak dari kelompok 1, kelompok 2. Oke, berarti nanti dari kelompok 2 ya. Yang kalah. Putri, kok saja rumah? Bukan berpan. Saya. Ini udah bagus loh padahal. Gak mau dilanjutin? Iya 4. Kan tadi kakak jelasin 4. Pada siapa mereka? Oke. Malah kamu Pak. Bu mau mana? Oke, pemenangnya kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 apa hukumannya untuk kelompok 2? Bernyanyi, jangan fisik, nanti dia sakit gimana? Pantun. Kau ulang bahasa ratus. Apa? Pantun. Kamu bilang di 2 orang aja perwakilan. Atau bernyanyi. Nyanyi sama-sama. Iya, bernyanyi. Ya, kalau bernyanyi sama-sama, kalau pantun satu orang. Bernyanyi lah sama-sama. Bernyanyi. Maju. Serah. Ya, lagu yang Islami lah. Kan pesantren.
Indonesia Raya. Ada. Kau bikin mati sesaat. Ayo. Ya Bapak. Solawatan aja, solawatan kalau selesai sholat boleh. Iya. Nah, itu yang bilang kakaknya boleh. Iya, tapi hari ini Ayo jadi pakai. Kalau istirahat, cepat. Surah pendek aja. Surah pendek. Kalau sama-sama ayo. Oke, silakan dulu. mati banget. Oke, kelompok yang menang kakak kasih permen ya. Tadi jadinya nggak boleh marah. Lagi ya. Belum-belum bisa nata. Jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jadi dari Daulah Utsmaniyah kita bisa belajar. Dari Daulah Utsmaniyah kita belajar bahwa keteguhan pemimpin yang bijak dan semangat menegakkan kebenaran akan membawa manfaat besar bagi setiap manusia. Oke, cukup sekian pembelajaran kita. Kita baca hamdalah. Alhamdulillah.